Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini sepertinya ada sebuah fenomena baru di Kabinet Merah Putih. Kabinetnya Prabowo Subianto sekarang ini. Entah mungkin karena Pak Prabowo selaku Presiden Kepala Negara baru saja kembali dari luar negeri yang mungkin mendapatkan peluang meminjam uang yang banyak mungkin dari negara-negara yang dikunjungi. Entah apalah sebabnya sekarang ini para menteri ini sepertinya berebut minta tambahan anggaran untuk kementeriannya masing-masing. Misalnya Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum DPP PAN minta tambahan anggaran 505,9 miliar rupiah. Menteri Bahlil yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar minta tambahan anggaran 889 miliar rupiah. Caimin Muhaimin Iskandar yang juga Ketua Umum DPP PKB minta tambahan anggaran 653,7 miliar rupiah. Erlangga Hartarto yang meskipun tidak lagi menjadi Ketua Umum Partai Golkar juga tak mau ketinggalan, minta anggaran tambahan 64,2 miliar rupiah. Pratikno walaupun tidak ketua umum partai, walaupun tidak kader partai, juga tidak mau ketinggalan. Dia minta tambahan anggaran 124 miliar rupiah. Namun sahabat BN, dari sekian banyak menteri yang meminta tambahan anggaran, ada yang paling terkesan kocak dan mengejutkan. Alasannya meminta tambahan anggaran. Menteri siapa dia? AHY yang Ketua Umum Partai Demokrat. AHY ini di dalam meminta tambahan anggaran sungguh-sungguh membuat kita terkejut dan membuat kita tertawa. Sebagaimana AHY dan DPR sama-sama tertawa ketika AHY meminta tambahan anggaran dengan alasan yang dia sebutkan. Apa alasannya sahabat Ben? AHY yang minta tambahan anggaran untuk kementeriannya sebesar 273 miliar rupiah. Alasannya antara lain untuk renovasi kantor. Selain itu tidak ada disebutkan untuk apa-apanya. Namun yang kocaknya bukan itu. AHY mengatakan dia minta anggaran sebanyak ini telah sesuai dengan jumlah kursi. Kenapa kok ke jumlah kursi? Dia minta anggaran kan bukan untuk keperluan partainya, tetapi untuk keperluan kementeriannya. Apa kaitannya dengan kursi yang ada di DPR? Apa kaitannya? Tetapi itulah alasan seorang AHY, anak muda ganteng yang terkenal cerdas ini. Alasannya ketika minta tambahan anggaran di DPR, sehingga anggota DPR dan AHY sendiri tertawa ketika begitu AHY menyampaikan minatnya untuk meminta tambahan anggaran. Sahabat BN, melihat apa yang disampaikan oleh AHY ini, tentu saja mengingatkan kita kepada Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Ketika Natalius Pigai meminta tambahan anggaran 20 triliun. Ketika itu heboh seheboh-hebohnya negeri ini mendengar Pigai minta tambahan anggaran 20 triliun. Bukan sedikit. Alasan
Pigai waktu itu untuk meminta anggaran, tampaknya kurang dapat dipercaya oleh anggota dewan. Antara lain kata Pigai, dia akan membangun universitas hak asasi manusia bertaraf internasional. Setelah itu, ya banyak lagi. Pokoknya banyak lagi saja. Sama juga dengan AHY. Dia minta tambahan anggaran untuk renovasi kantor. Setelah itu, ya untuk yang lain-lain. Jadi, sahabat BN, kalau kita perhatikan ini, tampaknya ini bertanding minta anggaran. Apakah benar-benar anggaran ini untuk kepentingan rakyat? Atau anggaran ini untuk memenuhi keinginan para menteri? Kurang dapat ini dipastikan. Yang jelas mereka ini berebut minta anggaran. Dan alasan yang sesungguhnya seperti kita singgung tadi, apakah karena Presiden Prabowo baru pulang dari luar negeri, menyambangi sejumlah negara. Apakah mereka ini beranggapan Presiden pulang dari luar negeri ini mungkin banyak peluang dapat pinjaman, sehingga harus cepat-cepat minta tambahan anggaran. Uang pinjaman ini nanti bisa diambil segera oleh kementeriannya sebelum diambil oleh kementerian lain. Sahabat BN, kalau memang begini pemikiran para menteri ini untuk merebut anggaran, bagaimanalah nasib rakyat ini jadinya? Bagaimana? Anggarannya hanya untuk kantor, bukan untuk yang fokus kepada kepentingan rakyat yang sekarang ini sedang ngos-ngosan hidupnya, terutama ngos-ngosan hidupnya di dalam menghadapi kenaikan PPN yang menjadi 12% ke depan. Ditambah lagi adanya kita dengar akan dilakukan pengketatan subsidi BBM. Bahkan ada malah informasi yang juga sampai ke telinga kita rakyat biasa, ojol tidak dapat lagi subsidi BBM. Kalau memang itu nanti sampai nyata terjadi, dapat kita bayangkan nasib para ojol kita. Sudahlah, pemotongan ongkos dia membawa penumpang dari perusahaannya terbilang besar, ditambah lagi dia tidak dapat BBM subsidi. Alangkah malangnya nasib para ojol kita. Dan untuk diketahui, kita tentu telah tahu bahwa pengemudi ojol kita itu bukanlah mereka orang kaya raya yang punya PT banyak, yang punya banyak mobil mewah. Bukan itu. Tetapi mereka siang dan malam mencari hidup, berpanas, berhujan, berdingin-dingin, mengharapkan ada penumpang yang akan dibawanya. Dan kadang malam mereka itu untuk melanjutkan hidupnya demi bisa membawa uang pulang untuk anak istrinya, minum kopi dengan gelas plastik itu aja mereka. Dibelinya di tempat mereka parkir kepada pedagang minuman kopi yang keliling-keliling dengan sepeda atau dengan motor itu. Mereka beli satu gelas. Itulah yang mereka jadikan untuk penahan lapar sehari-hari. Ketika para menterinya meminta tambahan anggaran, kurang jelas oleh rakyat, anggaran itu fokus atau menjurus untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, maka itu saja rakyat akan kecewa jadinya. Akan kecewa sebab tambahan anggaran yang diminta oleh para menteri itu berasal dari uang rakyat
yang dikumpulkan melalui pajak, dikumpulkan melalui pendapatan non pajak, bukan dana terbang dari langit. Kalaupun dana pinjaman dari luar negeri misalnya yang mereka minta sebagai tambahan anggaran, yang akan membayarnya nanti juga rakyat. Sahabat BN, sekali lagi, memang ini menggambarkan bagi kita rakyat, para menteri kita, para pejabat kita, para politisi kita, kita ketuk kembali hati mereka agar mereka itu bekerja semata-mata untuk rakyat, bukan untuk partainya, bukan untuk kepentingan golongannya, bukan untuk kepentingan politiknya, bukan untuk mereka bergembira ria dengan uang itu, bukan itu, bukan untuk mempercantik kantornya semata agar senang duduknya di kantornya, agar enak duduknya di kursi empuknya, agar keras angin AC-nya, bukan itu. Tapi benar-benar agar rakyatnya bisa sejahtera. Tidak banyak yang bisa kita jadikan komentar untuk ini sahabat WN, karena apa yang akan kita sampaikan telah terhimpit lidah kita menyampaikannya akibat fenomena yang terjadi di kalangan para pemimpin kita hari ini. Belum lagi mereda isu parcok, isu intimidasi, isu berbagai kecurangan dan pilkada. Telah tiba pula ini. Itu saja sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.